Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Mata kuliah S1 Analisa dan Perancangan Sistem ya, untuk S1 Teknik Informatika kelas pagi. Saya lanjutkan pada pertemuan ke-7 kita sebelum UTS, yaitu tentang desain sistem. Jadi pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang analisis berorientasi objek, kemudian kita pernah membahas tentang sistem development life cycle ya, pemodelan tradisional, kemudian kita membahas tentang DAD, data flow diagram ya, diagram aliran data atau DFD, data flow diagram. Dan kita lanjutkan perancangan yang ketiga, yaitu perancangan desain sistem. Capaian pembelajaran dari materi desain sistem yaitu setelah menyelesaikan bab ini, Anda harus dapat menghasilkan desain data yang efisien. Kemudian Anda harus mendesain antarmuka atau interface pengguna ya, untuk pengguna sistem yang efektif atau user friendly ya, bagi bagi pengguna sistem. Kemudian yang terakhir adalah menggambarkan arsitektur sistem. Sebagai pendahuluan, jadi setelah menyelesaikan fase analisis sistem dari sistem development life cycle tradisional, fase pengembangan sistem bisa kita mulai. Namun pada titik ini biasanya keputusan itu dibuat untuk mempertimbangkan alternatif atau opsi yang tersedia untuk memperoleh sebuah sistem. Nah, opsi umum itu biasanya bisa melalui outsourcing ya, jadi perusahaan bisa mengoutsourcingkan sistem ya kepada pihak misalnya software house atau konsultan IT ya di luar perusahaan, di mana dia biasanya menyediakan sebagai perusahaan penyedia layanan yang menyediakan sistem sebagai aplikasi dan dalam beberapa kasus mengoperasikan dan memeliharanya atau maintenance. Nah, kemudian jika mempertimbangkan outsourcing, maka yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan atau organisasi adalah beberapa masalah, seperti misalnya masalah keamanan sistem ya, security-nya bagaimana sistem tersebut, kemudian tingkat resiko yang akan terjadi, dan biaya yang tentunya tidak akan murah karena kita mengoutsourcekan kepada pihak lain untuk pengembangan sistem tersebut, sehingga biaya itu biasanya tidak hanya biaya pengembangan di awal saat perancangan, tetapi juga biasanya biaya total kepemilikan ya, yang mencakup pengalihan kepemilikan sistem itu, sehingga menjadi biaya seumur hidup sistem. Nah, kemudian outsourcing sistem ini dapat digunakan hanya untuk pengembangan sistem ya, karena hal ini bisa untuk menghemat biaya organisasi ya, untuk mendapatkan staf tambahan yang mungkin tidak diperlukan pada penyelesaian pengembangan. Jadi misalnya sebuah organisasi memang dikatakan urgent, perlu banget sebuah sistem itu, tetapi di organisasi tersebut tidak adanya staf yang memang spesifikasinya bisa, atau staf di bidang IT ya, yang bisa merancang, mendesain, mendevelop, dan maintenance sistem tersebut, maka itu bisa dialihkan ke outsourcing. Tetapi itu tadi dengan beberapa pertimbangan terkait resiko, keamanan, kemudian biaya yang tentunya memang tidak murah untuk biaya pengembangan sistem itu. Kemudian atau organisasi atau perusahaan itu biasanya mungkin juga bisa memutuskan apakah membeli sistem dengan paket komersil ya, jika ada, atau bisa disesuaikan dengan persyaratan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Nah, tetapi alasan yang biasanya menjadi masalah pada umumnya sebuah organisasi ketika mengoutsourcingkan sistem kepada pihak luar atau pihak selain yang ada di organisasi itu, maka yang menjadi ciri umum permasalahannya adalah pengembangan in-house itu adalah bahwa sistem yang diproduksi itu sepenuhnya akan
akan memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk mengontrol kendala teknis. Ini maksudnya sistem jika diproduksi sendiri oleh organisasi pasti akan sesuai dengan kebutuhan persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan. Selain jaminan keamanannya juga bisa lebih terkontrol. Tetapi jika diberikan kepada penyedia layanan desain dan pengembangan tadi misalnya di outsourcing kan, maka ada beberapa resiko tadi ya itu. Nah kemudian dalam lingkungan pengembangan tradisional biasanya spesifikasi persyaratan itu diserahkan kepada pengembang perangkat lunak ya, yang akan mengubah model logis menjadi desain fisik sebuah sistem ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu sistem logis dan sistem fisik, di mana di desain fisik ini biasanya melibatkan produksi spesifikasi yang menggambarkan struktur data dan aturan validasi data, proses bisnis dan format input dan output user interface atau antarmuka sistem ya. Jadi misalnya formulir form ya yang ada di layar form maupun report laporannya. Nah, ketika desain dan pengembangan selesai, maka sistem baru diserahkan kepada user penggunanya. Nah, pendekatan terstruktur ini biasanya menimbulkan resiko bahwa sistem yang dibuat, yang dikirimkan tadi mungkin bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna ya, tidak memuaskan pengguna meskipun sudah memenuhi persyaratan fungsional yang sudah disepakati di awal antara pengguna sistem, stakeholdernya, kliennya dengan pengembang sistem, sehingga bisa dikembangkan dengan itu tadi dilakukan dengan pendekatan pengembangan agile alternatif ya, yang melibatkan pengguna. Jadi pengguna diikut sertakan dalam beberapa rapat, meeting dan demo presentasi gitu ya selama fase pengembangan, sehingga pihak pengembang memperoleh feedback atau umpan balik ya tentang desain dan pengembangan sistem secara detail dan berkala, di mana tujuannya yaitu ya untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk tercapai ekspektasi dari user. Sistem yang akan dibuat tadi sudah memang memenuhi kebutuhan dan tentunya akan meminimalkan perubahan reengineering sistem itu lagi karena dari awal penggunanya sudah dilibatkan. Nah, itu sebagai pendahuluan desain sistem. Lalu kita di desain sistem nanti ada beberapa sub item ya yang kita bahas di siang hari ini. Ada dua dulu, yaitu terkait desain data dan pemodelan entitas. Desain data, jadi selama tahap analisis persyaratan data yang sudah diidentifikasi, persyaratan ini perlu disusun dalam bentuk yang efisien ya, supaya bisa dipastikan adanya integritas data dan perawatan maintenance yang mudah. Sehingga sistem tradisional itu mengandalkan file data yang terpisah, seringkali menghasilkan data duplikat atau redundant data ya, sehingga menyebabkan masalah pembaruan ketika suatu kejadian nilai data diubah di satu lokasi file tetapi tidak ada perubahan di lokasi yang lainnya. Itu bisa diakibatkan seperti itu. Sebagian besar sistem informasi saat ini itu menggunakan database ya untuk penyimpanan data, karena hal ini memungkinkan struktur data ditambahkan atau diubah tanpa perlu memodifikasi sistem menggunakan data. Jadi ya sudah tidak dipungkiri saat ini memang sebuah sistem informasi pasti ada database-nya, sehingga tidak perlu mengubah atau memodifikasi di dalam sistemnya, tetapi cukup penggunaan database itu bisa lebih mempermudah pada saat memodifikasi ya. Kemudian sistem manajemen basis data Relational Database Management System itu memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk memaintenance atau memelihara semua data di seluruh perusahaan ya dalam bentuk yang efisien, yang menyediakan akses data yang fleksibel dan aman. Jadi coba diperhatikan, beberapa sistem yang lebih kecil mungkin hanya menggunakan sistem database lokal, tetapi bagaimana jika
untuk perusahaan besar tentunya database-nya juga lebih kompleks. Nah, database dapat diakses dari jarak jauh melalui internet atau secara internal melalui jaringan area lokal atau local area network. Nah, di dalam database itu kan ada data ya. Data dalam database itu biasanya diakses dan dipelihara menggunakan bahasa manipulasi data atau DML. Definition, manipulation, data manipulation language. Contohnya adalah bahasa query terstruktur atau structure query language SQL yang banyak digunakan. Jadi kan kalian sudah tahu ya bagaimana kalau kita mau menampilkan misalnya data dari tabel produksi atau data dari tabel mahasiswa, maka structure query language-nya SQL-nya adalah sintaknya select, bintang, from, nama tabelnya. Kalau mau menampilkan data mahasiswa ya tabel mahasiswa, select, bintang, from, tabel mahasiswa, maka semua data yang ada di tabel mahasiswa akan keluar. Tapi kalau kita mau menampilkan data mahasiswa dengan kondisi tertentu ya, dengan klausa tertentu, misalnya tampilkan mahasiswa yang ID-nya dimulai dengan misalnya 15, maka select bintang from tabel mahasiswa where ID ya sama dengan tanda petik NIM-nya dimulai dari 15, misalnya seperti itu. Nah, data dalam database itu disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris-baris, di mana baris-baris itu merepresentasikan record data. Jadi ada record siswa, misalnya tadi, atau record mahasiswa. Setiap baris itu terdiri dari sejumlah kolom, ya, yang disebut dengan bidang atau jadi ada baris dan kolom, ya. Nah, untuk menyimpan nilai data individual, jadi misal recordnya siswa, ya, di tabel siswa itu ada kolom-kolomnya ada NIM siswa, nomor induk siswa, atau NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, dan lain sebagainya itu. Setiap kolom itu memiliki tipe data yang berbeda-beda, ditentukan sesuai dengan recordnya tadi. Kalau NIM mungkin tipe datanya adalah integer, kalau nama tipe datanya varchar, dan lain sebagainya. Itu sudah didapat di mata kuliah basis data, ya, di semester 3. Nah, setiap baris diidentifikasi oleh kunci utama atau primary key, di mana ini memungkinkan mengambil baris individu record dari dalam tabel. Primary key atau kunci utama itu adalah nilainya unik yang terdapat dalam sebuah kolom, terdapat dalam satu kolom, meskipun dalam beberapa kasus ada beberapa kunci gabungan, ya, dapat dibentuk dengan menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, ini kemudian tabel nanti disusun ke dalam bentuk sederhana untuk menghilangkan duplikasi data, ya, sehingga mengakibatkan data disimpan dalam sebuah tabel dalam database. Nah, untuk mengekstrak data yang terkait, maka diperlukan sebuah persyaratan informasi, ya, supaya data itu atau tabel itu bisa ditautkan biasanya. Nah, maka di situ ada yang namanya foreign key, ya. Jadi contohnya, ya, nanti supaya lebih mudah kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini misalnya ada contoh data, kita berbicara masalah di universitas, ya. Jadi ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, jadi ada dosen, gitu, ya. Maka untuk mengidentifikasi di sini mahasiswa, dia punya atribut recordnya ada ID mahasiswa, NIM mahasiswa, nama, alamat. Mata kuliah ada ID mata kuliah atau kode mata kuliah, nama. Kemudian dosen ada NIP, nomor induk pegawai atau NID dosen, kemudian nama, dan lain sebagainya, ya. Nah, contohnya di sini pada gambar 4.1 tabel dengan primary dan foreign key, dan foreign key. Jadi ada 3 tabel: tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel dosen. Tabel mahasiswa tadi, tabel ini menggambarkan record baris dan kolom. Baris ini adalah data, ya, data dari, kalau ada ini tabel mahasiswa berarti data mahasiswa. Kolom ini adalah representasi dari atributnya yang dimiliki. Kalau tabel mahasiswa dia punya atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, ID mahasiswa karena dia unik, ya, maka dia primary key, kunci utama. Kemudian
nama mahasiswa. Nah, di sini ID mata kuliah dia dari tabel mata kuliah, di mana di tabel mata kuliah ID mata kuliah itu sebagai primary key. Kemudian ketika muncul di sini dia sebagai foreign key. Kemudian tabel dosen ada ID dosen, nama dosen, nomor telepon dosen, ID dosen primary key. Ketika dimunculkan di sini dia sebagai foreign key ya, jadi dosennya. Jadi ID mahasiswa, nama mahasiswanya, dia mengambil mata kuliah ini, nama dosennya, pengajarnya ini. Lalu pemodelan entitas. Apa itu pemodelan entitas? Jadi untuk merancang struktur tabel database fisik ya yang diperlukan oleh sebuah sistem, analisis persyaratan data yang diidentifikasi pada tahap analisis itu diperlukan. Biasanya hal itu bisa dicapai dengan menggunakan pemodelan entitas ya, dimana menggunakan pendekatan top down ya, yang melibatkan pembuatan diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram. Jadi diagram hubungan entitas yang mana menunjukkan data entitas dan hubungan antar entitas tersebut. Entitas data itu secara formal disebut tipe entitas ya, yang mewakili objek data yang relevan dengan sistem dan dapat didefinisikan. Jadi ini berdasarkan Cololi tahun 2015 pada bukunya halaman 406. Jadi entitas itu adalah sekelompok objek dengan properti yang sama yang diidentifikasi oleh perusahaan atau organisasi ya, yang memiliki keberadaan secara independen. Contohnya, jadi di sini kita berbicara tadi pemodelan entitas, diagram hubungan antara entitas ERD, Entity Relationship Diagram. Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu entitas itu adalah seperti ini. Ini simbol entitas. Setiap entitas itu harus diberi nama, label. Nah, di sini adalah contohnya entitasnya mahasiswa. Ya, biasanya entitas itu ditampilkan dalam bentuk tunggal dan dalam teks huruf besar. Jadi kalau misalnya ada yang ditulis huruf besar semua ya, mahasiswa. Nah, jenis entitas itu nanti dihubungkan melalui sebuah relationship ya, melalui sebuah hubungan, di mana hubungan tersebut ditampilkan sebagai garis ya dengan label deskriptif. Jadi nanti dihubungkan dengan entitas yang lain dalam bentuk garis dan ada label penamaannya, yang mana menghubungkan tipe entitas pada ERD. Jadi garis hubungan itu menyertakan simbol tambahannya diwakili dengan kardinalitas. Jadi kardinalitas itu menentukan jumlah kemunculan suatu jenis entitas yang berkaitan dengan satu kemunculan jenis entitas yang lain dalam hubungan tersebut. Kardinalitas simbolnya digunakan adalah seperti notasi ya, seperti notasi kayak kaki gagak karena simbolnya banyak terlihat. Jadi ada 3 jenis hubungan utama. Ada hubungan satu dengan satu, one to one, hubungan satu ke banyak, one to many, dan hubungan banyak ke banyak, many to many. Simbolnya seperti ini ya. Hubungan one to many to many. Atau ada yang MM atau MN, many to many. Nah, ini hubungan satu dengan satu, one to one. Jadi entity relationship diagramnya, misalnya ada entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Sebelum kita membuat database harus matang di ininya dulu. Mahasiswa dianalisa. Mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi mahasiswa dalam hubungan satu ke satu kemunculan tipe entitas hanya terkait dengan satu kemunculan tipe entitas lainnya. Mata kuliah dipimpin oleh, ini kayaknya bukan mahasiswa ya, maaf, ini dosen, saya salah, belum saya ganti ya. Jadi tipe ya, ini dosen memimpin mata kuliah atau dosen mengajar mata kuliah dipimpin atau diajar oleh dosen, seperti itu ya. Jadi contoh di atas merepresentasikan situasi di mana, nah ya ini saya salah di ininya, belum saya ganti tipe, keterangannya sudah benar. Contoh di atas merepresentasikan situasi di mana seorang dosen bertindak sebagai ketua mata kuliah ya untuk satu mata kuliah, dan satu mata kuliah hanya memiliki satu orang pemimpin. Jadi misalnya saya
satu orang dosen mengajar mata kuliah analisa dan perancangan sistem di S1 Teknik Informatika, baik itu kelas pagi dan kelas sore. Maka satu orang dosen memimpin untuk mengajar satu mata kuliah APS. Jadi tidak ada misalnya kelas pagi dan sore dosennya tidak berbeda, tidak sama. Tidak ada, karena satu. Nah, ini akan dibaca sebagai seorang dosen memimpin satu dan hanya satu mata kuliah, ya, dan mata kuliah dipimpin oleh satu dan hanya satu dosen. Misalnya itu. Kemudian hubungan satu ke banyak, one to many. Jadi misalnya contohnya adalah ada entitas tutor, pengajar dengan mahasiswa, ya. Jadi tutor atau katakanlah asprak, asisten praktikum, ya. Tutor mengawasi mahasiswa, mahasiswa diawasi oleh tutor. Hubungan satu ke banyak, di mana satu kemunculan dari tipe entitas berhubungan dengan setidaknya satu dan mungkin banyak kejadian dari tipe entitas lainnya. Nah, contoh di atas adalah satu orang tutor, dia mengawasi satu atau lebih dari mahasiswa, satu atau lebih dari siswa. Tandanya ini banyak, kayak kaki gagak gini, ya. Nah, satu atau lebih mahasiswa diawasi oleh satu orang tutor. Jadi one to many. Hubungan banyak ke banyak. Jadi mahasiswa dengan modul. Satu atau lebih mahasiswa belajar dengan satu atau lebih modul, ya kan? Mahasiswanya ada satu atau lebih yang belajar satu atau lebih modul. Jadi satu atau banyak mahasiswa ya belajar banyak modul. Banyak modul dipelajari oleh banyak mahasiswa. Many to many. Nih, ya. Nah, ada hubungan opsional, ya. Pada sebuah hubungan itu ada opsional. Jadi dalam beberapa hubungan atau kejadian dari tipe entitas itu mungkin tidak selalu ada. Dalam situasi ini misalnya hubungan tersebut akan dikatakan opsional. Nah, untuk mengilustrasikan hal ini, coba kamu perhatikan hubungan yang ditunjukkan pada gambar hubungan satu ke banyak, one to many, tutor dan mahasiswa di sini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang tutor mengawasi setidaknya satu siswa. Namun bagaimana jika ada beberapa tutor yang tidak mengawasi siswa? Nah, maka opsionalitas ini dapat diperlihatkan pada hubungan yang dilambangkan dengan lingkaran kecil pada garis hubungan terhadap tipe entitas yang secara opsional ada. Contohnya, jadi tutor mengawasi mahasiswa, mahasiswa diawasi oleh tutor. Nah, ini ya, kalau di sini tadi satu ke banyak, opsionalitas. Jadi hubungan tersebut sekarang berbunyi sebagai seorang tutor mengawasi 0, 1 atau banyak siswa, dan seorang siswa diawasi oleh satu dan hanya satu tutor. Kemudian ini hubungan banyak ke banyak dengan pilihan. Mahasiswa belajar modul beberapa, satu atau lebih modul dipelajari oleh satu atau lebih mahasiswa, hubungan satu ke satu, ya. Maka bisa saja misalnya seorang dosen memimpin atau 0 atau satu mata kuliah, dan mata kuliah dipimpin oleh satu dan hanya satu dosen. Contohnya ini, ya. Ini contoh hubungan satu ke satu dengan satu opsionalitas. Jadi yang jadi catatan adalah penting untuk membaca hubungan di kedua arah untuk memastikan bahwa kardinalitas dan opsionalitas yang benar ditentukan. Karena jika ada kesalahan maka akan mempengaruhi implementasi pada tabel selanjutnya, ya. Nah, jenis hubungan banyak ke banyak itu bisa berbeda dari jenis lainnya karena hubungan itu sendiri menyimpan data yang tidak dapat disimpan secara efektif di salah satu jenis entitas. Maka kalau kita mau perhatikan pada hubungan banyak ke banyak yang ditunjukkan pada gambar hubungan banyak ke banyak dengan pilihan di atas, di sini seorang siswa dapat mempelajari banyak modul dan satu modul dapat dipelajari oleh banyak siswa. Ini menyiratkan bahwa kebutuhan untuk dapat mengidentifikasi modul mana yang dipelajari siswa tertentu dan juga siswa mana yang mempelajari modul tertentu, sehingga tidaklah praktis untuk menyimpan setiap modul yang dipelajari, ya, oleh seorang siswa dalam entitas siswa.
Demikian pula tidaklah praktis untuk menyimpan setiap siswa yang mempelajari modul dalam entitas modul, sehingga ketika ada kondisi seperti ini maka bisa mengganti relasi many to many dengan tipe entitas baru yang disebut sebagai entitas asosiatif atau disebut dengan entitas tautan, ya. Jadi ditautkan dengan relasi one to many kedua jenis entitas lainnya. Contoh, ini adalah contoh entitas asosiatif modul studi yang mencakup 2 kolom, satu untuk menampung nilai kunci utama dari siswa, ya, mahasiswa ID atau ID mahasiswa, dan yang lainnya akan menyimpan nilai kunci utama dari modul atau ID modul ID. Jadi satu mahasiswa belajar banyak modul, ya, modul belajar. Kemudian modul belajar ini banyaknya modul belajar ini dipelajari oleh satu modul. Iya, hubungan entitas asosiatif dalam diagram hubungan yang lengkap. Jadi dosen dari sini, ya, dosen memimpin mata kuliah tadi kayak gini, ya, yang simbolnya ada lingkarannya. Tadi yang di awal, ini tadi yang kayak nggak ada bedanya. Ini, ya, ini harusnya yang itu tadi, tutor mahasiswa. Ada sedikit tipe-tipe. Jadi dosen memimpin mata kuliah dipimpin oleh dosen. Kemudian mata kuliah terdiri dari banyak modul. Satu mata kuliah itu terdiri dari bisa saja banyak modul. Satu atau lebih banyak modul adalah dimiliki oleh mata kuliah. Kemudian modul, satu modul akan dipelajari di modul belajar. Satu atau lebih dari modul belajar dipelajari oleh modul ini, modul utama untuk menyimpan itu tadi. Kemudian ini mahasiswa belajar, tutor mengawasi, satu orang tutor mengawasi satu atau lebih mahasiswa, ya, diawasi oleh satu tutor. Ini contoh dari entitas asosiatif. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang normalisasi, ya, normalization, yang sebenarnya di mata kuliah database sudah. Nanti bagaimana analisa normalisasi data, kemudian topologi jaringan, ya, dan lain sebagainya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kalau ada yang kurang jelas dari materi ini, penjelasan ini, silakan ditanyakan di grup WA kelas atau ditulis di kolom komentar atau di learning management system kita di spada.umg.ac.id. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.